Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Akhirnya, konferensi penyempurnaan 6 sekte akan dimulai. Panel saat ini berada di arena seni bela diri. Untuk pertempuran pertama babak penyisian adalah antara sekte Vientiane melawan sekte Jet Lady. Murid yang berpartisipasi dalam babak pertama adalah Ling Qingyun dari sekte Vientiane melawan Yi dari sekte Jet Lady. Salah satu ketua sekte meremehkan Yang Lang yang belum mereka kenal. Dia benar-benar menghina sekte Jet Lady yang mengira kalau di sekte Jet Lady tidak memiliki kandidat lain hingga membawa Yang Lang ke konferensi. Juri pertandingan menjelaskan kalau pemenang di babak ini akan otomatis masuk ke babak selanjutnya. Permainan akan berakhir jika salah satu dari pihak kalah 3 kali. Tidak boleh ada nyawa yang melayang dalam kompetisi seni bela diri ini. Dan tanpa penundaan lagi, putaran pembukaan konferensi dimulai sekarang. Yang Lang terkejut melihat lawan dari Yi. Orang itu memakai armor dan postur tubuhnya juga sangat besar. Tie Cui menjelaskan kalau yang mereka latih adalah kungfu asing yang garang dan tidak biasa. Menurut Tie Cui, mereka tidak bisa menggunakan kelebihan mereka untuk melawannya. Dikatakan bahwa lawan ditentukan dengan undian, tapi setiap tahunnya mereka harus melawan lawan yang sama. Tie Cui menanyakan kepada Yang Lang bahwa itu sangat aneh kan? Dan begitu pertandingan dimulai, Yi langsung melakukan serangan kepada Ling Qingyun. Aura putih kebiruan yang sangat banyak dan tajam ditembakkan ke arah Ling Qingyun. Namun walaupun tubuhnya besar, Ling Qingyun dapat dengan lincah melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan dari Yi. Walaupun tidak sepenuhnya Ling Qingyun dapat menghindari semua serangan itu, dengan armor yang dia kenakan, walaupun dia terkena serangan dari Yi, tidak ada dampak yang terjadi padanya. Yang Lang terkejut melihat ketahanan dari armor yang dikenakan oleh Ling Qingyun. Padahal energi pedang itu begitu ganas, namun tidak bisa merusak armornya. Tie Cui menjelaskan kalau armor mereka terbuat dari biji tingkat atas. Lebih jauh lagi, kakak ketiga tidak bisa langsung menyerang kepalanya. Pertandingan ini akan dengan sangat sulit untuk dimenangkan. Setelah mencapai jangkauan serangan dari Ling Qingyun, dia langsung menyerang Yi dan itu dapat dihindari oleh Yi dengan cara melompat ke samping. Dan sembari melompat ke samping, Yi juga langsung melakukan serangan kepada Ling Qingyun. Dan serangan kali ini berhasil membuat armor itu retak. Hanya bertujuan pada titik yang sama dan terus menyerang. Tidak peduli seberapa keras armor itu tidak akan bisa menahannya. Sepertinya kakak ketiga telah mengembangkan metode untuk menahannya, ucap Tie Cui. Namun tiba-tiba Yi merasakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Ternyata di luar arena pertarungan ada 2 orang yang memukul-mukul 2 buah batu yang membuat Yi tidak bisa fokus. Woi, kalian brengsek! Menggunakan batu vertigo untuk mengganggu pendengaran kakak senior ketiga, teriak Tie Cui kesal. Karena Yi diganggu dari luar, dia pun tidak bisa mendeteksi di mana Ling Qingyun sekarang dan tak bisa memprediksi dari mana arah serangannya akan datang.
Benar saja, Yi mendapatkan pukulan dari Ling Qingyun yang membuatnya terlempar ke belakang dan keluar dari arena. Dengan panik, Tie Cui langsung berlari menghampiri Yi. Karena Yi keluar dari arena, jadi dia dinyatakan kalah oleh wasit pertandingan. Dengan sombongnya, Ling Qingyun langsung menantang siapa yang akan maju berikutnya. Dengan cepat, Tie Cui langsung maju untuk menyerang. Dia kali ini diselimuti oleh kemarahan karena demi sebuah kemenangan, mereka melakukan hal yang kotor kepada mereka. Tie Cui menyerang Ling Qingyun dengan membabi buta. Tie Cui mengatakan jika hanya dengan kemampuan ini, Sekte Jet Lady juga sudah termasuk dalam 6 sekte teratas. Sembari menghindari serangan dari Tie Cui, Ling Qingyun mengatakan kalau dia dapat dengan mudah menangani semua ini sendirian. Karena itu, Tie Cui tidak boleh bicara omong kosong tentang Sekte Jet Lady. Dengan skill Iron Hammer, Tie Cui berniat mengakhiri pertandingan itu. Dia benar-benar sudah tak bisa mengendalikan amarahnya lagi karena telah terprovokasi oleh ucapan dari Ling Qingyun. Dan saat palunya dihantamkan ke arah Ling Qingyun pun tidak menghindarinya, melainkan menangkis dengan tangan kanannya. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Bahkan lantai yang sebagai pijakan dari Ling Qingyun pun sampai retak dan hancur. Dan ternyata kekuatan Ling Qingyun tidak main-main. Palu Tie Cui yang terlihat sangat kuat itu pun retak karena beradu dengan pukulan tangan kosong dengan Ling Qingyun. Setelah itu, palu Tie Cui benar-benar hancur dan melemparkannya ke udara, bahkan cairan merah sampai keluar dari mulutnya. Yi panik dan khawatir dengan keadaan Tie Cui. Dia langsung menuju ke tempat Tie Cui dan menolongnya. Dengan itu, wasit pertarungan mengumumkan kalau Sekte Jet Lady telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Wasit menanyakan apakah Sekte Jet Lady masih akan melanjutkannya. Yang Lang pun maju. Dia berniat akan melakukan pertandingan yang terakhir. Kakak senior ketiga, bawa Tie Cui untuk beristirahat. Aku akan menangani semuanya mulai dari sini, ucap Yang Lang. Wah, aku sarankan untuk abstain dan menyelamatkan wajah Sekte Jet Lady-mu. Salah satu muridku memusnahkan seluruh timmu. Bukankah akan sedikit memalukan jika kabar ini tersebar? Ucap ketua Sekte Vientiane sembari tertawa keras menghina Sekte Jet Lady. Melihat Yang Lang yang berjalan menaiki arena pertarungan, Ling Qingyun berkata, "Hei serangga, jangan memaksakan dirimu. Jangan harap kau bisa lulus ujian ini dengan sedikit kepintaran seperti kemarin. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Jika tidak, tinju bajaku tidak memiliki mata." Sembari memasang sarung tangan di kedua tangannya, Yang Lang berkata, "Apa kau bercanda? Tinju baja? Dia punya booster di tangannya. Bukankah cukup memalukan bahwa kamu telah curang di babak pertama? Namun, kalian masih bisa membicarakannya." Namun, tanpa basa-basi, Ling Qingyun langsung melesat maju ke arah Yang Lang sembari bersiap memukul dengan tinju bajanya. Ketua Sekte Vientiane terus mempermalukan Sekte Jet Lady. Dia berkata, "Jangan selesaikan pertandingan begitu cepat. Kita setidaknya harus meninggalkan wajah untuk Sekte Jet Lady." Ucapan dari ketua Sekte Vientiane itu benar-benar membuat Xuan Rui sangat kesal. Namun di arena pertandingan, Yang Lang berhasil memukul dan melemparkan Ling Qingyun dengan 1 pukulan saja. "Apa yang kamu bicarakan? Aku belum kalah. Ketika dewa bertanding, siapa yang berani menantangnya?" ucap Yang Lang. Apa yang dilakukan oleh Yang Lang langsung membuat ketua Sekte Vientiane kena mental. Dia mendapatkan tamparan yang keras dari kejadian itu.
Melihat keadaan Li Qingyun, semua orang tak percaya kalau dia benar-benar dikalahkan oleh murid dari Sekte Jet Lady yang seorang wanita. Bahkan dia dikalahkan dengan satu pukulan saja. Yang Lang melihat sarung tangan itu dan tak percaya. Ternyata memang benar sarung tangannya dapat mengalahkan Li Qingyun hanya dengan satu kali pukulan saja. Panel sistem muncul. Sistem mengingatkan, sarung tangan satu kali pukulan KO telah digunakan. Tersisa 2 dari 3 kali pakai. Bodoh! Kau ceroboh setelah hanya 2 kemenangan. King Fu, pergilah! Teriak ketua Sekte Vientiane yang kesal atas kekalahan Li Qingyun. Kali ini, King Fu langsung naik ke atas arena dengan menggunakan teknik legendaris bola api yang tak terkalahkan. Dijelaskan, hal yang paling menakutkan dari gerakan ini adalah bahwa ia memadatkan semua kekuatan di tangan dan kakinya. Ditambah lagi dengan kecepatan rotasi yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa jika Buddha atau dewa menghalanginya, mereka tetap akan binasa. King Fu pernah menggunakan trik ini untuk menembus aliansi ratusan mil dari ras yang berbeda, menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Mengetahui kehebatan itu, orang-orang berpikir bagaimana bisa Yang Lang akan menghadapi teknik seperti itu. Tekniknya terlihat keren, tapi itu semua hanyalah omong kosong, ucap Yang Lang sembari memukul King Fu hingga dia melayang jauh ke udara. Hihihihi, maaf, muridku secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk melawannya, ucap Xuan Rui mengejek ketua Sekte Vientiane. Ketua Sekte Vientiane sangat marah dan langsung menyuruh Si Luo untuk melanjutkannya. Kamu baru saja mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut pertamamu, dan tinjumu sangat kuat hingga sangat sulit bagi murid biasa untuk menahannya. Tapi sayangnya kamu bertemu denganku, ucap Si Luo sembari menunjuk ke arah Yang Lang. Ketua Sekte Lingyun tak percaya kalau Sekte Vientiane mengirim Si Luo, si Raja Emas yang tak terkalahkan. Ketua Sekte Vientiane membenarkannya. Katanya kungfu emas Si Luo yang tak terkalahkan tidak ada bandingannya di dunia. Dan bahkan Ketua Sekte Vientiane tak percaya diri untuk mengalahkannya yang bertahan dengan seluruh kekuatannya. Si Luo mengeluarkan energi keemasan yang terlihat sangat menyilaukan. Dia mengatakan kalau selama dia ada di sana, Sekte Vientiane tidak akan pernah terkalahkan. Namun, Yang Lang maju dan memukul Si Luo dengan santainya. Yang Lang berkata, tubuh emas yang tak terkalahkan? Apakah benar-benar ada teknik seaneh ini? Si Luo hanya menertawakan Yang Lang yang mencoba memukulnya. Bahkan Master Sekte Vientiane juga tertawa dan mengatakan kalau teknik Yang Lang tidak akan berguna di depan kekuatan sejati. Tiba-tiba Si Luo merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Dia merasakan bagian dalam tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan hingga cairan merah keluar dari mulutnya. Kemudian Si Luo pun terjatuh. Yang Lang bertanya kepada juri pertandingan, apakah ini juga dihitung sebagai kemenangannya. Juri pertandingan mengatakan jika itu memang dihitung sebagai kemenangan Yang Lang. Kemudian juri mengumumkan bahwa babak pertama dimenangkan oleh Sekte Jet Lady. Xuan Rui mengeluarkan ekspresi jahatnya ketika sektenya dinyatakan sebagai pemenang di babak pertama. Sedangkan ketua Sekte Vientiane langsung pingsan setelah sektenya kalah melawan Sekte Jet Lady. Dan babak berikutnya adalah Sekte Ling Xiao dan Sekte Xuan Jian. Panel berpindah di ruang istirahat Sekte Jet Lady. Yang Lang melepaskan 2 semangka yang dia pakai untuk menyamar. Dia juga merasa kelelahan setelah melakukan 3 kali pertarungan berturut-turut.
dalam hati Yang Lang. Benda ini terlalu berat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis-gadis berbubah besar itu bisa bertahan. Tiba-tiba ada sebongkah kaki perempuan di balik pintu. Yang Lang penasaran, siapakah itu? Ternyata itu adalah Tie Cui. "Hai, bagaimana penampilanku dengan baju baruku?" tanya Tie Cui sembari memamerkan pakaiannya kepada Yang Lang. Yang Lang sangat kagum. Dia memuji kalau itu adalah sebuah karya seni yang sangat indah. Tiba-tiba, Yang Lang merasakan fluktuasi energi yang familiar baginya. Dia menduga kalau itu adalah dia. Kemudian, Tie Cui berkata, "Karena kerja kerasmu, kami bisa menang. Malam ini, aku akan menuruti apapun yang ingin kamu lakukan sebagai hadiah. Apapun itu." Namun, sebelum menyelesaikan kata-katanya, Tie Cui melihat Yang Lang sudah tidak ada di sana. Dan itu membuatnya sangat kecewa. Panel berpindah di ruang Master Sekte Jet Lady. Terlihat Xuan Rui mengalami hal yang selalu dia alami sebelumnya. Ternyata Yang Lang pergi ke tempat Xuan Rui setelah merasakan energi yang dikeluarkan oleh Xuan Rui. Sembari mengintip, Yang Lang berkata dalam hati, "Sepertinya dia terjebak dalam kinya lagi. Ini adalah wilayah Sekte Ling Yun. Akan merepotkan jika aku ditemukan. Aku harus bergegas." Tiba-tiba saat Yang Lang masuk, Xuan Rui langsung memeluk Yang Lang dengan sekuat tenaga yang membuat Yang Lang langsung terkejut. Dia mengira kalau Xuan Rui sudah bangun. Yang Lang sedikit terbawa suasana. Dia sedikit menikmati pelukan dari Xuan Rui. Untungnya Yang Lang bisa mengendalikan dirinya. Kemudian dia memanggil sistem. "Hoi, kenapa Master Sekte bergantung padaku setiap kali ini terjadi? Apakah energi fisik yang keluar dariku dan energi spiritualnya yang tak diketahui itu saling terhubung?" tanya Yang Lang kepada sistem. Sistem menjelaskan, "Itu benar. Sutra misterius dari Sekte Jet Lady yang dipraktikkan oleh Master Sekte adalah seni dewa kuno. Setelah memasuki periode kemacetan, sangat mudah mendapatkan masalah." Yang Lang bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk membantunya mencegah cedera fatal? Apakah ada pil di toko yang dapat ditukarkan dengan poin untuk membantunya? Sistem melanjutkan, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, itu sangat sederhana dan kamu tidak memerlukan apapun. Roh musim semi adalah Yang, dan kitab suci misteri Jet Lady adalah Yin. Untuk mengembalikan kerusakannya dan membantunya memecahkan kemacetan, hanya ada satu cara untuk itu. Kamu dan dia, surga ganda es dan api." Yang Lang sangat terkejut mendengar cara yang dikatakan oleh sistem. Seperti apa cara yang dikatakan oleh sistem itu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.